Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam kesempatan yang kedua. Setelah pertemuan kemarin yang pertama itu berupa trial, uji coba pertemuan kita untuk membaca kitab ini, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Al-Ustadz Abdullah Nasih Ulwan. Ini kesempatan yang kedua, insya Allah kita akan bacakan beberapa di antaranya. Semoga apa yang disampaikan nanti dan perjalanannya bisa berjalan dengan lancar. Untuk berkahnya, mari kita mulai bersama dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkah lagi, kita mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan pengarang, penulis daripada kitab ini. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita bacakan. Famin fadli, dan diantara maka diantara fadli keutamaan hadzal Islam, agama Islam ini, alal basyariyati, atas kemanusiaan, maksudnya untuk kemanusiaan, terkait dengan kemanusiaan, anja'aha, bahwasanya Islam itu ja'aha, datang bersama dengan al-basyariyah, dengan mendatangi al-basyariyah itu, mendatangi kemanusiaan itu dengan apa? Biminhajin syamilin qawimin, dengan suatu minhaj atau metode yang syamil, yang meliputi secara keseluruhan. Bahasa kerennya holistik. Qawimin, juga lurus. Dalam hal apa? Fi tarbiyatin nufus, dalam mendidik tarbiyah an-nufus, jiwa. Jadi di antara keutamaan agama Islam itu, dia datang untuk kemanusiaan itu. Sumbangsihnya atau kontribusinya bagi kemanusiaan itu, bahwasanya Islam itu hadir dengan suatu minhaj, metode yang sifat metode itu menyeluruh, holistik, dan tentunya bersifat lurus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa itu? Yaitu dalam hal pendidikan jiwa, tarbiyatin nufus. Kita lanjutkan lagi, wa tansyiatil ajyal, dan juga dalam hal tansyiatil ajyal. Tansyiah itu pendidikan, mendidik. Mendidik siapa? Mendidik generasi, al-ajyal. Wa takwinil umam, wa takwini al-umam, dan juga dalam pembentukan umat. Umat ini dibentuk, tidak bisa dibiarkan saja. Tidak ada umat terjadi dengan begitu saja secara alamiah, tidak. Tapi ada upaya rekayasa untuk membentuk satu umat sehingga dia menjadi ummatan yang kuat, yang dalam bahasa yang lainnya ummatan rahmatan lil alamin, dan seterusnya seperti itu. Kemudian wabina, berarti wabina il hadarat, dan juga dalam membangun peradaban. Peradaban itu dalam sejarahnya pasti dibangun. Nggak ada peradaban itu hadir dengan sendirinya. Kita baca aja sejarah mana saja. Hadarah itu yang namanya hadarah, peradaban, yang terisi di dalamnya itu dari thaqafah, kebudayaan. Itu selalu ada upaya-upaya untuk rekayasa untuk membangunnya. Kemudian yang selanjutnya, wa irsa'i qawaidil majdi. Irsa itu menetapkan, menentukan qawaidil majdi, itu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip al-majdi, kemuliaan. Ya, jadi yang namanya kemuliaan itu ada prinsip-prinsipnya. Enggak sembarangan aja. Ada tatanan kemuliaan yang diakui dalam suatu tatanan masyarakat itu tidak begitu saja terjadi, tapi ada sesuatu yang membentuknya.
Islam hadir dengan kaidah itu tadi, dengan minhaj itu tadi. Kemudian juga irsa'i al-madaniyah. Jadi juga dalam menetapkan tatanan kemasyarakatan yang harmoni, yang dalam bahasa Arabnya madaniyah, yang kita sering sebut dengan masyarakat madani. Itu sudah populer sekarang, sudah menjadi sebuah istilah dalam pengetahuan ilmu sosial di Indonesia ini. Wa ma dzaka, yang demikian itu illa semuanya itu dilakukan litahwilil insaniyah, untuk mengubah kemanusiaan yang at-taihah, hasrat manusiawi yang taihah. Taihah itu yang sesat, yang awalnya itu sesat, bobrok. Min zulumatis syirki. Kenapa dia sesat? Karena sebelumnya itu mereka itu berada di dalam zulumatis syirki, gelapnya kemusyrikan, wal jahalati, dan juga kebodohan, wal dhalali, dan juga kesesatan, wal fawda, dan kesemerawutan, kekacauan. Dari itu semua dirubah, yuhawilu, dirubah menjadi ila nurit tauhid, kepada cahaya tauhid, cahaya tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, penghambaan hanya kepada yang satu, bukan kepada yang lain. Kemudian juga wal ilmi, cahaya ilmu, wal hadi, cahaya petunjuk, wal istiqrari, dan juga cahaya istiqrar. Istiqrar itu disebutkan di sini artinya adalah kokoh atau stabil, yang berkesan, yang kuat, ya, istiqrar. Jadi Islam itu datang untuk mengubah semuanya itu, dari kemerosotan, dari kesemerawutan itu kepada cahaya tauhid, cahaya ilmu, hidayah, petunjuk Allah yang sifatnya itu stabil, istiqrar. Wa sadaqallahul azim, benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam muhkami tanzili, dalam firman-Nya. Apa bunyinya? Qad ja'akum, telah datang kepada kamu, minallahi, dari Allah, nurun, satu nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, kitab yang jelas, ya, Quran. Yahdi bihillahu, dengannya Allah memberikan petunjuk, manittaba'a, kepada siapa yang mengikuti ridwanahu, keridhaannya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk apa itu? Subulas salam, jalan keselamatan, yaitu Islam tadi, ya. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka, minal zulumati, dari kegelapan, ilan nuri, menuju terang benderang, cahaya, biiznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan memberi mereka petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini surah Al-Maidah ayat 16. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat luar biasa paragraf yang ini. Di antara keutamaan Islam itu Islam datang untuk kemanusiaan itu dengan satu metode, satu minhaj, satu jalan, metode yang meliputi secara keseluruhan, holistik, yang lurus, untuk mendidik jiwa, mendidik generasi, dan juga membentuk umat manusia ini, membangun hadarah, membangun peradaban, kemudian menetapkan juga prinsip-prinsip kemuliaan itu, dan juga prinsip-prinsip untuk menjadi suatu tatanan masyarakat yang madani. Semua itu tujuannya adalah untuk mengubah harkat dan martabat manusia yang dahulunya itu adalah sifat-sifat manusia yang hidup dalam kondisi yang hancur, bobrok, rusak, kepada cahaya apa? Mohon maaf sebelumnya, itu tadi kehancuran mereka itu disebabkan oleh mereka berada dalam kegelapan, gelapnya kemusyrikan dan jahiliyah, dan juga kesesatan, dan juga kehancuran, kekacauan, kesemerawutan. Itu semua diarahkan kepada cahaya tauhid, cahaya ilmu, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menuju kepada suatu kondisi yang stabil. Bapak dan Ibu sekalian,
Ini paragraf di halaman pertama yang terakhir. Sekarang kita coba untuk masuk ke halaman berikutnya. Mohon maaf jika kurang nyaman ya terlihat di layar HP ataupun layar komputer panjenengan semua. Ini saya coba perbesar. Semoga ini cukup ya. Ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua. Wa yakfi syari'atul Islam. Wa yakfi cukuplah syari'atul Islam, syariat Islam itu fakhran untuk membanggakan diri, wa fadlan dan untuk dimuliakan. An syahidal khusumu, cukuplah para an syahida disaksikan oleh al khusumu para musuh, binamaiha akan tumbuhnya Islam itu, wastimrariha dan keberlangsungannya. Jadi maksudnya itu Islam itu cukup berbangga diri dengan kemuliaannya itu. Cukuplah disaksikan oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Bahwasanya mereka menyaksikan Islam terus tumbuh, terus berkembang, dan terus berkesinambungan tiada hentinya. Wa'tarafal a'da'u, dan para musuh itu mereka mengakui apa? Bihayawai, ini bacanya hayawayatiha, hayawiyah, bihayawiyatiha wa khuludiha. Para musuh itu mengakui dengan betapa kuatnya Islam itu dan betapa lestarinya Islam itu. Itu mereka mengakui akan hal itu. Wa ilaikum, berikut ini, ya man tastahwikum syahadatul ghabiyyin. Ini untuk anda-anda, tastahwikum, anda-anda yang terpesona, syahadatul ghabiyyin, yang terpesona dengan kesaksian mereka orang-orang barat. Ya, berikut ini adalah ta'ifatun min aqwalihim, ta'ifatun sebagian min aqwalihim dari pernyataan-pernyataan mereka. Wa taqatun min ariji madhihim, dan juga semerbaknya, begitu harumnya, semerbaknya harum dari pujian-pujian mereka. Maksudnya mereka sangat memuji keberlangsungan Islam itu, menilai Islam itu. Wa tibi thanaihim, sama artinya, maksudnya semerbaknya, harumnya pujian-pujian mereka terhadap Islam. Li ta'rifu, agar anda semua tahu, madza yaqulu, apa yang dilakukan, al-munsifun, mereka orang-orang yang bijaksana, min ghairil muslimin, dari mereka kaum non-muslim, an risalatil Islam, terkait dengan risalah Islam, agama Islam, al-khalidah, yang abadi, wa ta'alimihi, dan ajaran-ajarannya, as-samiyah, yang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Pertemuan berikutnya kita akan sebutkan satu persatu pernyataan-pernyataan para ilmuwan-ilmuwan dari non-muslim ketika menilai Islam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.